Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, seharusnya Presiden Joko Widodo juga mengimbanginya dengan memberikan program alternatif. Satu di antaranya yaitu memperhatikan potensi sumber daya alam yang harusnya diperbaharui yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak harus merasakan dampak dari kenaikan BBM. Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak cukup memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat. Belum lagi soal mulai menipisnya sumber daya alam di Indonesia yang semakin menambah kekhawatiran terjadinya akan kelangkaan. Pencabutan subsidi yang membuat harga BBM naik harusnya diimbangi dengan kebijakan yang lain. Misalnya saja dari pencabutan subsidi tersebut, anggarannya bisa dialihkan untuk program yang lain, seperti membantu sektor pengembangan sumber daya alam yang bisa diperbarui, sehingga di saat harga minyak melonjak, masyarakat tidak perlu cemas akan dampaknya. Seperti yang diutarakan oleh Direktur Indonesia Resource Studies, Marwan Batubara, menurutnya saat menaikkan harga BBM seharusnya diimbangi juga dengan kebijakan yang lain. Indonesia memiliki potensi di sektor pengembangan sumber daya alam diperbarui. Lahan sudah ada, hanya saja pemerintah masih belum memberikan anggarannya. Di samping nanti kalau bisa berkembang mengurangi impor BBM kita, pada saat yang bersamaan itu devisa tidak perlu keluar, lalu orang yang bekerja di lingkungan itu punya kesempatan untuk mencari nafkah, ada lapangan kerja yang tercipta. Apalagi kalau kita bicara bahan bakar nabati, itu urusannya bukan sekedar 100-200 ribu hektar, itu harus jutaan hektar. Memang bertahap, mungkin 300 dulu, 500, tapi jangka panjangnya atau jangka menengahnya, dan saya kira jangka menengah itu lebih realistis. Untuk dengan begitu nanti secara signifikan memang kita akan bisa menghasilkan bahan bakar nabati yang cukup besar. Di beberapa negara saat ini telah memanfaatkan sumber daya alam yang mampu diperbarui. Di Brazil misalnya, yang memanfaatkan biofuel dari nabati seperti jagung dan CPO. Jika Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik sumber daya alam diperbarui seperti di Brazil, maka bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Safri Esa, Muhammad Surya Saputra, memberitakan dari Jakarta. Untuk bisa diterima di DPR RI, Partai Demokrat akan terus berjuang keras agar Perpu Pilkada bisa tetap diselenggarakan secara langsung. Karena selama ini Partai Demokrat ingin tetap komitmen membangun demokrasi. Perpu Pilkada masih menjadi polemik di perpolitikan tanah air. Tidak hanya bagi partai pelopornya Demokrat, tapi juga koalisi yang di parlemen serta antar partai. Seperti yang baru-baru ini dilakukan Partai Golkar lewat Munasnya ke-9, secara terbuka merekomendasikan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Hal itu jelas melukai perasaan Partai Demokrat. Sementara itu potensi hilangnya dukungan terhadap Pilkada langsung di parlemen juga semakin besar. Koalisi Merah Putih disinyalir akan ikut dengan keputusan Partai Golkar yang menolak Pilkada langsung. Namun hal itu tidak membuat Partai Demokrat pasrah, tapi justru akan berjuang keras agar Pilkada langsung tetap ada. Karena itu Demokrat masih terus menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang juga mendukung Pilkada langsung. Seperti yang sempat disampaikan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Saan Mustafa. Tujuan Demokrat menggolkan Perpu Pilkada karena dari awal sudah komitmen membangun demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung itulah yang merupakan bentuk demokrasi. Meski proses Pilkada lewat DPRD menghemat anggaran, namun jika Pilkada langsung yang sudah berjalan lama, kemudian dikembalikan lagi ke DPRD, hal itu dinilai telah mematikan demokrasi. Karena tidak ada peran aktif masyarakat menyalurkan hak politiknya.
Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pemilihan kepala daerah mengedepankan etika dan melakukan aturan yang berlaku, khususnya dalam perbaikan-perbaikan untuk demokrasi yang lebih matang. Pengesahan RUU yang awalnya diresmikan langsung oleh Presiden SBY menimbulkan polemik karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan secara langsung. Sementara itu, ketentuan RUU Pilkada mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung, yaitu melalui DPRD. Potensi hilangnya dukungan terhadap Perpu Pilkada di parlemen semakin besar, karena banyak politisi sebenarnya menginginkan Pilkada lewat DPRD dengan alasan relatif lebih murah dan tidak melelahkan. Tetapi dengan banyak pertimbangan yang sudah dirumuskan dengan matang oleh fraksi-fraksi baik dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sudah disepakati daerah yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi lebih sejahtera dan demokratis sesuai harapan rakyat, dengan mensyaratkan aturan dan perbaikan lewat Perpu Pilkada. Pada KMP ya atau KIH, dan saya tidak pesimis, saya tetap optimis bahwa mereka juga akan memegang teguh kebersamaan, kesatuan, dan kesepakatan yang sama-sama juga kita rumuskan. Dan ini tidak berlaku surut ke belakang saja, kita harus mengingat juga sejarah mengapa kita berada di sini dalam satu kebersamaan begitu. Oleh karena itu sekali lagi, Perpu ini adalah positif, Perpu ini sangat baik untuk masyarakat dan juga sangat berguna untuk pematangan demokrasi menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera ke depan. Dalam kesepakatan Perpu, Golkar dianggap berkhianat karena pada Musyawarah Nasional ke-9, Partai Golkar akhirnya secara terbuka merekomendasikan untuk mengembalikan pemilu kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Tapi Edi Baskoro tetap optimis dengan beberapa syarat, yaitu menyangkut uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, dan efisiensi biaya pilkada akan memberikan solusi atas beberapa akses untuk menuju pematangan demokrasi Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Organda berharap kepada pemerintah agar perlu ada pembedaan harga BBM bersubsidi untuk kendaraan angkutan umum dan mobil pribadi. Hal itu dinilai akan memberi keuntungan bagi para pengguna jasa angkutan umum dan para pengguna mobil pribadi untuk bisa beralih ke angkutan umum. Kenaikan harga BBM subsidi yang diumumkan pemerintah membuat pengusaha angkutan umum makin kewalahan. Diawali dari persaingan tarif sampai makin banyaknya jumlah angkutan umum ilegal atau plat hitam yang membuat pendapatan angkutan resmi merosot. Oleh karenanya organisasi angkutan darat atau Organda berharap kenaikan BBM subsidi ini dikecualikan ke kendaraan umum. Eka Sari Lorena, Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat atau Organda, mengaku dengan adanya kenaikan harga BBM, banyak angkutan umum sulit melakukan permajaan. Sebab dari pemerintah tidak memberikan insentif khusus bagi angkutan umum untuk memperbaiki kualitas atau permajaan. Bahkan menurut Organda, pembelian mobil angkutan umum lebih mahal sekitar 16% dibandingkan membeli kendaraan pribadi. Meskipun pemerintah sudah gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar beralih ke kendaraan umum, Organda masih menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan sektor transportasi, terutama angkutan umum darat. Menurutnya, semua sektor sudah diberikan insentif pengaman sosial kecuali angkutan umum meskipun BBM subsidi dinaikkan. Ketentuan-ketentuan yang tidak membuat angkutan umum ini mampu meremajakan kendaraannya secara berkala, terutama angkutan perkotaan yang notabene tarifnya sangat rendah dan mudah disaingi oleh kendaraan pribadi yang kita tahu bersama kendaraan pribadi itu murah dan mudah untuk mendapatkannya gitu. Kalau dari dulu misalnya mendapatkan kendaraan pribadi itu lebih memiliki tantangan, mungkin pajaknya lebih besar ya, terusnya tidak terlalu mudah mendapatkannya, dan uang dari sana itu bisa digunakan untuk membangun angkutan umum. Saya rasa angkutan ilegal itu mungkin juga tidak terlalu marak. Tapi yang kedua, terlepas dari itu pun sebenarnya kalau tadi enforcement-nya ya juga cukup cepat begitu terjadi,
saya rasa namanya perkembangan angkutan ilegal ini tentunya tidak secepat saat ini maraknya. Setelah BBM subsidi dinaikkan, Organisasi Angkutan Darat atau Organda sudah melayangkan surat untuk mengajukan permohonan insentif fiskal bagi angkutan umum sebagai bentuk kompensasi setelah harga BBM subsidi dinaikkan. Kini terkait hal itu, Organda menunggu jawaban pemerintah melalui Menteri Keuangan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat akan diberlakukan pemerintah DKI Jakarta 18 Desember mendatang. Program ini merupakan awal pelaksanaan kebijakan pembatasan sepeda motor untuk melewati semua jalan protokol di wilayah Jakarta. Kebijakan pemerintah DKI Jakarta terkait larangan sepeda motor melintas di jalan protokol membuat para pengendara motor yang biasa melintas di jalan itu merasa dipaksakan. Namun kebijakan larangan itu juga disambut baik sebagian pengendara motor. Seperti yang dikatakan Chris Butar-Butar, pengendara motor yang biasa melintas di wilayah Jalan Merdeka Barat dan MH Tamrin merasa tidak keberatan jika program larangan pengendara motor melintas di jalan itu. Menurutnya, jika hal itu bagian dari program menata Jakarta lebih baik, maka sah-sah saja. Namun, program tersebut perlu dilakukan evaluasi pada bulan berikutnya, apakah efektif atau justru malah bikin tidak baik. Sosialisasi dan sasaran serta tujuan harus lebih jelas agar masyarakat mudah mengetahuinya. Ya, gini ya Bang, kalau buat saya sih percaya pemerintah sedang berusaha keras supaya menata kota Jakarta dengan baik. Nah, soal mengenai larangan itu, buat saya sih setuju saja. Tapi perlu dipikirkan juga beberapa bulan ke depan, apakah memang benar-benar efektif, lalu apa sasaran dan tujuannya, sosialisasi mesti jelas. Karena kalau secara teknikal sehari-hari saya terus terang naik motor, jadi saya agak sulit nanti kalau nggak melewati jalan ini Mas. Itu aja sih Mas. Lain dengan Chris Butar-Butar, keberatan atau tidak setuju terhadap program pemerintah mengenai larangan sepeda motor melintas di jalan protokol itu dikatakan pengendara motor lainnya. Salah satunya Budi. Kata Budi, jika program itu dilaksanakan, maka akan ada penumpukan di titik pintu masuk Jalan MH Tamrin atau arah Tanah Abang. Mestinya larangan itu jangan diperlakukan di Jalan MH Tamrin, sebab jalan ini sudah lebar, tinggal dibuat jalan khusus sepeda motor. Jadi ribet ya, soalnya pasti numpuk tuh di jalanan Tanah Abang. Kalau ini kan lagi luas-luas gini jalanannya, kenapa harus nggak boleh gitu kan? Setuju nggak Bang? Nggak setuju lah, kembali nanti. Diketahui, jika aturan tersebut sudah berlaku, pengendara motor wajib memarkir kendaraannya di gedung-gedung sekitar Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov DKI juga berencana menyiapkan 100 bus tingkat gratis bagi para pengendara sepeda motor yang hendak melintasi Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Ya, pemirsa tetap bersama kami di Berita dan Analisa, segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita dan Analisa. Setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, cawagup pilihan dari PDIP Jarod Saiful Hidayat akan siap membangun kekompakan dan bekerja sama untuk membenahi ibu kota. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jarod Saiful Hidayat telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kedatangan mantan wali kota Blitar tersebut untuk membangun kekompakan dan siap menuntaskan pekerjaan tertunda pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, kedatangan Jarod juga membahas kelengkapan pengajuan sebagai calon gubernur, sekaligus mengutarakan 3 hal utama jika dipilih menjadi wakil gubernur.
Jarot dan Ahok sepakat jika tidak ada pembagian kerja dan siap membantu membereskan Jakarta, jadi saling melengkapi untuk menuntaskan program-program yang dirancang Ahok. Jarot juga berencana menjalin hubungan baik dengan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya komunikasi bisa menjadi jembatan penghubung untuk membina keharmonisan dan itu harus dijaga dengan baik. Karena itu Jarot sempat mengunjungi pimpinan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Untuk mengetahui permasalahan secara nyata, Jarot juga mengikuti kegiatan yang rutin dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Presiden Joko Widodo dengan belusukan ke kampung-kampung kota Jakarta. Namun untuk saat ini, jika dirinya resmi ditunjuk, akan memikirkan terlebih dahulu masalah yang mendesak dan yang harus dibereskan. Sementara itu terkait pelantikannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, menurut pria yang juga anggota Komisi 2 DPR RI ini, masih belum menerima kabar dan masih menunggu dari kepresidenan. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Untuk pertama kalinya, harga minyak dunia anjlok di harga $70 per barel. Penurunan harga dipicu akibat Arab Saudi memangkas harga jual minyak. Harga minyak dunia kembali anjlok. Minyak jenis Brent turun di harga $70 per barel untuk pertama kalinya sejak 2010. Turunnya harga minyak dipicu adanya pemangkasan harga jual minyak yang dilakukan Arab Saudi. Hal itu dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga disebabkan banyaknya pasokan shale oil di Amerika Serikat. Dan keputusan Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC yang juga tidak mau memangkas produksinya. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh OPEC ini menunjukkan bahwa OPEC belum siap untuk perang harga, sehingga harga murah yang paling baik belum bisa diterima OPEC. Untuk saat ini, harga minyak jenis Brent yang akan dikirim Januari turun di harga 87 sen menjadi $68,77 per barel. Sedangkan harga minyak Amerika Serikat turun menjadi $65,69 per barel. Tim TVMU memberitakan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan dari The Indonesia Institute dan delegasi dari Filipina Selatan. Dalam kunjungan ini, delegasi bertukar pikiran tentang permasalahan di negaranya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan dari Moro Islamic Liberation Front atau MILF yang bekerja sama dengan The Indonesian Institute. Seperti diketahui pada Maret 2014, pemerintah Filipina dan MILF menandatangani perjanjian perdamaian komprehensif yang mengakhiri konflik di Filipina Selatan. Oleh karena itu, kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan dengan berbagai pengalaman bagaimana Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan, serta pengalaman mengelola organisasi masyarakat berbasis Islam yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Dalam kunjungan ini mereka berharap pimpinan pusat Muhammadiyah dapat berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai hal tersebut dengan delegasi dari Filipina. Para delegasi melihat Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat besar, sehingga sangat bermanfaat bisa silaturahim ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Kunjungan para delegasi disambut langsung oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Dalam acara ini, Abdul Mukti menjelaskan bagaimana Muhammadiyah berjuang untuk ikut berperan aktif membangun bangsa dan negara. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, tetap di Berita dan Analisa. Setelah ini kami akan hadirkan hiburan akhir pekan untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pasar Jalan Surabaya, pasar yang terletak di sudut kota Jakarta ini menjadi surga bagi para pecinta barang-barang antik dan berseni tinggi ada di pasar ini. Mulai dari koin kuno hingga ukiran-ukiran artistik dipajang di setiap toko. Soal harga bisa disesuaikan dengan dompet Anda. Ingin tahu lebih jauh pasar barang antik Jalan Surabaya? Berikut liputan tim TVMU untuk Anda.
Jika pemirsa sedang berada di Jakarta, tak salahnya untuk mengunjungi pasar barang antik yang terletak di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Pasar yang resmi dibuka pada tahun 1970-an ini diresmikan sebagai tempat objek wisata di Jakarta. Bagi pecinta barang antik, tidak salahnya untuk berkunjung atau sekedar melihat-lihat barang antik yang terjajar rapi di setiap toko-toko yang terjajar di sepanjang Jalan Surabaya. Di mana dijajakan berbagai macam barang antik, baik tradisional hingga modern seperti elektronik, mesin ketik yang masih menggunakan tinta, di mana mesin ketik ini primadona pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Radio klasik yang masih terawat dengan baik, hiasan lampu, hingga jam beker lama yang masih terawat. Patung-patung terbuat dari kayu dan marmer juga menghiasi deretan tokoh di pasar barang antik Jalan Surabaya ini. Bahkan pemilik toko masih merawatnya dengan baik. Ini bertujuan agar menjaga keantikan barang tersebut dan memuaskan pelanggan yang datang untuk membeli. Yang menariknya lagi, di pasar ini masih dapat ditemukan berbagai piringan hitam yang berisi lagu-lagu tempo dulu. Ada lagi yang membuat kita terkagum-kagum di pasar antik Jalan Surabaya ini, alat pemutar musik yang masih manual, masih bisa digunakan seperti kegunaannya. Selain itu, yang mengejutkan lagi, alat manual tersebut dibanderol dengan harga hingga 3 juta rupiah. Patung yang terbuat dari kayu, hingga uang koin yang umurnya sudah lama. Bagi pemirsa yang berkunjung ke ibu kota, tak salahnya untuk mampir atau sekedar menikmati barang-barang antik yang terjajar rapi sepanjang Jalan Surabaya. Safri Esa, Eko Bayu Rianto, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVmu. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berawal pekan, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.